Sahabat surgaku, kembali lagi bersama Tumpal Daniel Putra Sila. Bagi imajinasi, pengalaman, dan bacaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jumpa lagi dengan Tumpal Daniel Putra Siliwangi. Hari ini kebetulan tanggal 28 September 2020. 28 September ini ada satu peristiwa yang menarik terjadi pada tahun 45, di mana tentara Indonesia pada waktu itu masa penjajahan Jepang mengambil alih kantor dinas perkeretaapian yang dikuasai oleh Jepang di kota Bandung. Dan peristiwa ini bagi sejarah perkeretaapian di Indonesia dijadikan satu tonggak sejarah dan bahkan dijadikan sebagai hari jadi kereta api untuk bangsa Indonesia. Nah, kalau kita berbicara tentang kereta api yang sesungguhnya juga sudah dimulai sejak zaman Hindia Belanda, pembangunan jalur-jalur kereta api atau rel-rel kereta api itu tersebar di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, itu mulai dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan kemudian juga ada juga di Sulawesi, rel-rel yang dibangun oleh Hindia Belanda. Itu membuktikan bahwasannya sejarah perkeretaapian di Indonesia itu sudah sangat lama, yaitu sejak abad tahun 18-an, tahun 1862-an. Itu artinya penguasaan kereta api itu memang sangat penting bagi sebuah negara. Jadi sampai hari ini pun masalah perkeretaapian nasional itu menjadi sesuatu hal yang terus dibincangkan dan dievaluasi dan menjadi sorotan publik. Kenapa? Karena kereta api adalah kebutuhan publik, kebutuhan massa untuk transportasi jarak jauh. Transportasi jarak jauh ini yang paling hemat dan paling cepat tentu saja lewat darat adalah kereta api. Nah, kereta api ini kalau kita lihat dari sejarah penguasaannya itu, siapapun pemerintahannya akan selalu berkepentingan untuk menguasai jalur kereta api. Jalur kereta api yang saat ini ada memang masih lebih banyak warisan dari Hindia Belanda, meskipun PT KAI, PT Kereta Api Indonesia, itu terus berbenah dan hari ini kita bisa lihat hasilnya. Cukup menggembirakan, cukup harus kita apresiasi karena negara kita adalah salah satu negara yang penggunaan jasa kereta apinya sangat tinggi, frekuensinya sangat terus meningkat dan menjadi alternatif transportasi darat yang disenangi oleh masyarakat. Nah, kini yang kita bangga bahwasanya perkeretaapian kita ini, kalau kita lihat dari stasiun kereta api di mana-mana sudah terjadi pembenahan, revitalisasi, bukan hanya untuk kepentingan jawatan kereta api itu saja, tetapi juga banyak bersinergi dengan
UMKM yang berada di sekeliling stasiun kereta api, dan juga menumbuhkan perekonomian rakyat, karena sekarang ini sering kita jumpai ketika masyarakat merasa, khususnya di Jakarta, tidak lagi nyaman berkendaraan pribadi. Biasanya kendaraan pribadinya itu motor atau mobilnya diparkir di halaman stasiun kereta api, atau juga parkiran yang dibuat oleh masyarakat itu sendiri, lalu dia menuju kota untuk bekerja dengan kereta api. Nah, ini memunculkan sumber-sumber pendapatan baru bagi masyarakat sekitar dari areal stasiun kereta api itu. Yang lainnya juga kita bisa lihat bahwasanya pembenahan PT KAI dari model-model kereta api yang dipergunakan itu sudah sangat beragam. Di tengah kota kita bisa lihat dan kita bisa nikmati, rasakan, yaitu komuter lain yang terus beroperasi dari pagi hingga malam, melayani kebutuhan masyarakat akan transportasi kota, dan kini sudah terhubung di jalur Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi dengan fasilitas yang bagus, fasilitas yang memungkinkan orang itu bisa sampai di kantornya dengan fresh, tidak terlalu kusut, tidak terlalu kumel karena berdesak-desakan. Mungkin pada era 80-an sebelumnya kita mau naik kereta api itu berjejal-jejalan dengan tanpa pendingin di ruangannya. Tapi sekarang memang masih terlihat padat, tetapi karena pengaturan udara di setiap gerbong itu cukup bagus, maka itu juga membuat sedikit lebih nyaman. Kereta jarak jauh memang masih juga menjadi kebutuhan masyarakat, tapi juga terlihat pembenahannya juga signifikan. Kereta jarak jauh semuanya ber-AC. Kalau dahulu sangat sumpek, lalu lalang para pedagang juga sangat luar biasa, dan dalam perjalanan yang jauh menggeser tempat duduk saja susah, menggeser kaki aja sulit, kemudian berhimpit-himpitan dan juga bising dengan berbagai pedagang asongan yang hilir mudik. Tapi kini mulai terlihat tertib, pedagang asongan mulai ditata sedemikian rupa, bahkan tidak diperbolehkan, dan kemudian juga AC di setiap gerbong juga bagus, dan kereta-kereta apinya juga lumayan, selalu on schedule. Ada perkembangan yang baru juga dalam hal perkeretaapian, khusus di Jakarta ada MRT. Jalurnya masih terbatas memang, tetapi terlihat kalau kita merasakan dan menaiki MRT itu seakan-akan kita berada di luar negeri, karena memang SOP serta fasilitas yang tersedia sama dengan negara-negara asing. Bahkan mungkin tidak terlalu lama, meskipun diawali dengan pro dan kontra, yaitu kereta cepat Jakarta-Bandung itu juga akan tersedia, dan ini juga akan menambah khasanah baru dalam dunia perkeretaapian. Belum lagi kereta api khusus, yaitu transportasi di dalam kota menuju Bandara Soekarno-Hatta. Nah, ini juga sudah tersedia dengan fasilitas dan gerbong-gerbong kereta api yang sangat eksklusif. Dan ini tentu saja berita menggembirakan pada saat kita
hari ini bangsa kita merayakan hari perkereta apian yang jatuh pada tanggal 28 September. Saya sebagai orang yang juga suka menggunakan jasa perkereta apian mengucapkan selamat, dan teruslah KAI berbenah melayani dengan baik masyarakat kita akan kebutuhannya untuk transportasi massal ini. Selamat sahabat, demikian bincang kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.